This is the Learner Podcast for the True and Justice. Tadi bagaimana gagasan, kan ilustrasinya Pak Tri dengan India, kos 1,4 juta. Saya ingin Pak Tri masuk ke isu digitalisasi kesehatan. Tadi kan Pak Tri mengatakan daripada USG, lebih baik kita berikan HP. Kalau dua-duanya bisa, why not? Bagus sekali. USG bagus, tapi tambahkan dengan HP tadi sehingga bisa melibatkan masyarakat dalam proses penanganan stunting itu secara langsung kan begitu ya. Gitu gimana itu? iPad buatan lokal ya. Iya, yang kayak di India modelnya itu 1,4 juta. Itu bagaimana itu? Coba bisa digambarkan enggak itu? Melibatkan Pak UD. PAUD. Ya. Pendidikan anak usia 2 tahun itu. Itu Menteri Pendidikan Pak Nadiem itu sudah MOU dengan para PAUD. Ribuan orang. PAUD itu kan menangani anak umur 2 tahun. Itu kan ya? Posyandu itu kan balita sampai 5 tahun. Jadi 1 sampai 2 tahun itu harus ada imunisasi. Kayak anak-anak saya dulu sekolah di Amerika baru masuk itu kan harus ada bukti imunisasi dan sebagainya. PAUD sudah terjaring kan, ini anak kurang gizi dan sebagainya, ketangkap di situ. Jadi posyandu itu sudah bisa pindah ke PAUD. Tenaga kesehatan itu preventif lebih awal. Kalau dalam konteks PAUD, saya berkali-kali ngomong sama dinas kesehatan, itu ada PAUD, kenapa nggak di situ? Pak, itu punya dinas kesehatan, Pak. Di bawah itu sudah fragmentasi berpikir, kepingan-kepingan yang menyebabkan linearitas dari pusat sampai bawah. Itulah. Kepala-kepala desa sekarang menuntut itu dan sebagainya. Mestinya kepala desa pun juga bisa menangani itu. Kita bicara di saya ingat ya. Dusun ya. Sekarang fasilitas IT yang bisa menjalin hubungan langsung kita, mereka-mereka yang menjadi mentor fasilitator, tidak mencekoi, mengkuliahi. Mereka melakukan itu dibimbing oleh ibu-ibu istri saya. Jadi kalau masak itu kan baca YouTube. Bisa mereka buatlah makanan, buatlah ini dari langsung lokal. Bisa mereka. Katakanlah you talking about material gitu ya. Kan bisa diberikan subsidi material yang sebenarnya tidak masalah gitu, kecil. Dan ada namanya komunitas mekar. Saya melihat Pak Tri tadi kan sangat appreciate dengan bagaimana India itu melibatkan 1,4 juta masyarakat miskin itu terlibat 1,4 juta Anganwadi. Apa itu Anganwadi? Agen yang menangani 1,4 juta orang untuk itu yang menjadi agen untuk 50 satu orang 50 anak dengan ibunya dan sebagainya. Satu orang wonderful itu. Berbagai wilayah. Baik. Ini sebentar. Melanjutkan materi yang tadi Pak Tri jelaskan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memperluas daya cakupan pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pak Tri tadi melihat pengalaman India yang menerapkan digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dengan melibatkan 1,4 juta agen di bidang kesehatan dan setiap orang menangani 50 anak dan ibu guru. Jadi agen itu guru PAUD. Saya ingat itu ada di programnya Shark Tank-nya Amerika. Shark Tank itu kan investor-investor yang bertemu sama para kreator-kreator itu. Dia menciptakan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu khusus ditujukan pasarnya itu adalah kepada ibu-ibu yang bekerja. Ibu-ibu yang bekerja tetapi bisa dia mengontrol anaknya ketika dia berada di PAUD, sekolah anak. Ini menarik sekali kalau misalnya aplikasi itu yang kita bayar, kita belikan kepada, dan itu murah sekali kalau misalnya dianggap itu kan membantu mereka makan apa hari ini, minum apa hari ini terus. Itu sudah dibicarakan dengan Universitas Dian Nuswantoro. Merancang itu. Merancang yang mudah dengan teman-teman gizi yang jadi artinya pemerintah itu bisa menciptakan agen dengan memberikan semacam
program aplikasi untuk melakukan pendampingan kepada 50 kakak. Tapi kita hindari jangan sampai ini proyek baru terus menjadi komersialisasi. Istilahnya Pak Nanang itu pemuda harapan keluarga ya. Bukan harapan bangsa. Harapan keluarga. Harapan keluarga. Dengan PKH. Ya, dengan Unisar Al-Azhar kan saya kemarin kan pelatihan etik dengan Unisar Al-Azhar di Komunitas Keluarga Harapan. Ya, Komunitas Keluarga Harapan. Itu sudah kita bicarakan. Tinggal kita bagaimana melaksanakan di lapangan. Ini kan kita belum ngerjain ini, sedang dalam formulasi. Kan gitu ya. Kan untuk perintisan buku juga ini yang 400 halaman. Jadi selalu akan ada pertanyaan, nggak mungkin jalan. Itu yang nggak kita itu kan. Yang dikatakan tidak mungkin jalan, Gogo Ranca dulu kan ternyata kan bisa jalan. Itu kan ya. Berarti memang perlu ada tindakan itu. Ya tindakan. It's nothing wrong with it. Biarkan aja ini sekarang ini berjalan solidaritas, sosialisasi, kemudian deklarasi. Ya bagus itu semua ikut. Untuk komitmen ya. Iya, biarkan ekspresi itu. Komitmen. Asalkan ada sesuatu yang langsung menukik kita kepada mereka-mereka yang mereka akan mengatasi problemnya sendiri dengan non material. Oke. Sekarang ada komunitas yang sudah terbentuk melalui Mekar. Mekar itu kan utang itu UMKM. Kayak Grameen Bank itu. Mekar itu MEKAA. Grameen Bank yang di Bangladesh itu. Gerakannya Yunus itu. Ya, 12 juta lebih, hampir 13 juta. Di Indonesia. Mekar ini? Iya. Customernya atau pelanggannya yang pinjam, simpan pinjam dan utang dan. Bukan ojol itu ya? Bukan. Ini 25% bunganya. Dan para ibu-ibu itu adalah customernya. 25% per pinjam. Kalau 5 juta pinjam 20% bayar. Besar sekali. Nah ya itu, tapi jalan ke argumennya PMD itu punyanya BUMN. Loh kok, tapi kan sangat eksploitatif itu Pak. Pemerintah saja kasih 3% per tahun, kok dia minta 25% ke masyarakat? Itu soal lain itu. Dan jalan. Katanya jalan. Persoalannya gini ya. Gini. Gila. 10 orang ibu-ibu itu tergabung sebagai komunitas Mekar. 10 orang ini. Boleh pinjam atau berapa, 5 juta maksimum berapa, ada aturannya itu. Di sini juga ada, di Lombok sini. Yang menjadi potensi untuk kita manfaatkan atau kita ajak kerjasama, solidaritas pembelajaran mereka, solidaritas komunitas tadi, Mekar ini dipicu oleh pendekatan material, uang itu. Karena komitmen ini 5 PNM kemarin. Iya, PNM ini 5 prinsip relasional itu ada di sini. Kalau satu ngemplang semua tanggung jawab. Komitmen harus penuhi. Itu value yang lahir. Kalau bahasa sistem namanya emergent properties, kemunculan spontan. Karena rangsangan material. Oke? Jalan ini. Kalau mereka sudah jalan di tingkat desa paling bawah, bisakah mereka, bagaimana kita ajak mereka membantu menjadi partner pengampu komunitas stunting ini? Sesama-sama di lapangan, di dekat mereka. Apalagi kalau diberikan dukungan IT ini. Kita bisa memantau apa yang mereka lakukan anytime. By name, by address, ada semua rekor. Di NTB ini markasnya itu nanti di Unisar misalnya, yang sudah kita bahas ini dengan Pak Nanang kala itu, dukungan dari banyak pihak. Bukankah itu gerakan non material? Persoalannya, pertanyaan, nggak bisa Pak Tri itu kalau nggak ada material seperti Mekar. Oke, kalau gitu bisakah PNM memberikan dukungan pembiayaan yang tidak berat sebagai insentif? Tapi kalau stimulannya itu adalah material, suatu saat itu tidak akan langgeng. Iya. Pembelajaran itu idealnya dipicu oleh kebersamaan, solidaritas, gotong royong yang memang sudah ada di tingkat masyarakat dan terbentuk tahun 99 pada saat krisis moneter. Ada itu, potensi itu ada, tinggal dipupuk menjadi pemimpin, mereka melakukan perubahan gitu loh. Itu dianggap kita tuh ngomong kosong itu. We have done this for 20 years. Kita mengerjakan itu sejak tahun 2000 loh, 2001 loh. Dan ada bukti dari komunitas itu. Banyak itu sudah.
ada yang publikasi, lahir banyak guru besar, profesor itu, Pak Rasakta, Pak Pur, Pak Hari Kusnanto itu lahir dari gerakan itu. Salah satu dengan krisis yang. Jadi kita bicara sini, saya ngomong itu bukan asal ngomong tanpa bukti, ada semua buktinya. Dan bisa kita kerjakan. Kenapa kalau sebetulnya itu kalau sudah jalan dan ada, ya, kenapa tidak digunakan padahal Pak Tri sendiri sebagai pengambil kebijakan dulunya, kenapa tidak dilembagakan gerakan itu? Saya pensiun 2013. 10 years ago. Andai kata pun saya di pemerintahan, yang saya lakukan saat itu adalah waktu masih di Depkes ya, didukung Bu Nafsia, kemudian Bu Endang itu adalah intervensi ke beberapa kabupaten, 64 kabupaten. Kita mulai dengan 28 kabupaten. Tapi di tingkat kabupaten, mestinya kita harus sabar menunggu waktu dengan grit ketabahan, melakukan sustainable change itu. Yang luar biasa di Gorontalo kan, di Pohuwatu itu, di Pohuwatu kabupaten. Itu ada alumni pembelajaran, ketua kepala dinas kesehatan. Dia menulis PDBK Jembatan Emas. Bagus wis, itu saya tulis di bukunya. Jadi ini ya luar biasa. Pak Tri ini sebetulnya angkatannya Pak Mobiarto. Senior saya. Oh ya, senior ya. Tapi pada waktu itu 35. Iya. Langsung sudah jadi kepala biro 35 tahun. 13 tahun berarti sekitar sekarang 70-an ya Pak Tri ya. 70. Luar biasa. Tapi masih seperti 50-an ini. Ini benar ini kayak Emil Salim ini. 93 tahun masih. Guru saya itu yang luar biasa. Humble itu Pak Budion. Ya. Dia Wapres, waktu kepala Bappenas, waktu deputi. Dan pada saat itu waktu Pak Tri pensiun itu belum dilembagakan gerakan. Belum Pak. Kenapa tidak dijadikan sebagai legacy? Kalau dilembagakan nggak jalan. Yang melembagakan itu biarkan komunitas itu. Loh, tapi kan ini gerakan yang bagus, terstruktur dan sistematis yang Pak Tri sudah bisa melihat. Begini loh bentuk intervensinya, seperti ini outputnya. Ya. Seperti ini outputnya, seperti ini prosesnya. Kenapa kita tidak lembagakan? Itu pengganti penerus itu mengatakan Litbang itu buang-buang uang. Astaga. Tidak ada manfaatnya. Apalagi sekarang Litbang hanya almarhum. Semua Litbang nggak ada ini. Jadi waktu kita buat penelitian gerakan dulu di kantornya Pak Tri di Litbang itu terakhir itu ya gerakan terakhir ya. Astaga. Kemudian intervensinya kemudian dipantau. Setelah itu ya. Nggak ada lagi. Pak Tri pensiun. Sudah selesai. 2013 ya. 2013. Tapi bisa jalan data 2018 itu ada. Luar biasa. Nggak tahu 2023 kemarin. Persoalan kita itu sustainability, consistency. Banyak orang-orang yang sebetulnya committed ke sana. Kenapa? Anggaran makin menukik, sharp increase, but the problem still there. Katanya Einstein kan, orang gila adalah orang yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama. Itu pegang. Iya, betul. Presiden itu sudah komited, nih 77 triliun. Tapi dia melakukan cara yang sama. Kemana ini? Apa hasilnya? Karena melakukan yang sama. Berarti sekarang ini poin dari dialog kita ini adalah memperkenalkan cara baru untuk mengharapkan hasil yang signifikan, lebih signifikan yang berbeda. Satu kuncinya, kita ingat si Angela Duckworth dari Amerika itu, tabah dan sabar. Karena intervensi non material itu bukan di ranah kognitif, relasional, tidak terikat relational domain dan waktu. Sementara proyek dibatasi waktu. Oke, bisakah komunitas ini menerima uang? Uang itu dari negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan nanti dibawa korupsi, dimanipulasi dan sebagainya, gitu kan? Itu kan persoalan administratif yang harus diamankan. Tapi jangan karena nggak bisa terus nggak bisa kita lakukan gitu. Kan ada cara-cara yang membuat dan sebagainya itu biar ahli-ahli yang administrasi lah. Berapa sih yang akan mereka terima? Dikasih makanan tambahan, dikirimin. Bukan itu kuncinya. Kasih makanan, roti mari dan sebagainya, dijual sama mereka. Ini masalahnya ya. Dijual ya, bukan dimakan ya.
Karena kenapa itu? Karena persoalan mental atau persoalan ketidaktahuan? No blame gitu ya. Pemahaman dulu, mengubah pola laku. Itu kan gini ya. Mereka kalau diberikan penjelasan itu sama dengan taprak. Taprak itu. Nah, ini perlu dijelaskan itu. Kemudian percaya, tapi nggak ada sentuhan rasa. Kerjakan, nggak dikerjain. Dikasih ini sudah mengerjakan, nggak pakai mikir. Ya, itu dia harusnya. Bagaimana cara mengubahnya? Tahu ya rasa, baru kerja kan. Bukan, begitu. Tahu, percaya, rasa kerja. Baru dia nanti dari bawah itu kerja itu bertransformasi ke atas. Jadi saya itu udah 16.000 alumni. Maaf ini mulai profesor sampai ikut etik penelitian. Dengar saya memberikan case-based learning, tahu mereka, percaya karena saya ngomong. Bisa tidak dielaborasi sedikit ini konsep yang Pak Tri tawarkan tentang taprak dan tadi apa disebut karpet tadi, itu kata kunci saya kira di dalam dialog kita ini, karena ini merupakan jalan menuju pada pembebasan stunting tadi. Betul. Bagaimana memperkenalkan konsep karpet, taprak dan karpet. Jadi taprak itu dari mulai tahu, percaya, rasa, kerja. Kemudian dari kerja baru rasa, kan karpet itu kerja, rasa, percaya dan tahu, action tahu. Jadi tindakannya dia dan langsung bertransformasi. Transformasi, tapi transformasinya ke siapa? Ke level transformasi individu. Dan komunitas. Jadi gini. Bagaimana caranya untuk memberikan taprak dan karpet dalam costing itu? Saya ini mengamati, melihat alumni-alumni yang ikut pelatihan etik sejak tahun 2016 ini. Banyak yang nelpon dan mengeluh. Waduh Pak, susah ini mengerjakan ini. Apa? Keluhannya apa? Keluhannya itu susah melakukan dan sebagainya. Yeah. They don't listen. Kemudian they don't do it. Waktu ikut pelatihan itu main HP. Kemudian ngobrol. Apalagi kalau waktu Zoom. Mereka tidak terlalu serius. Ketika menelaah protokol dan sebagainya, baru pindah pun saya lihat ini pedoman berapa ini dan sebagainya. They are all highly educated people, orang-orang yang berpendidikan dari mulai Aceh sampai Jayapura. Sekarang bagaimana caranya dilakukan? Nah, saya bilang oke, lihat ini pedoman berapa, lihat ini begini, lewat telepon dan sebagainya. Mulai dari karpet. Apa itu karpet? Kerjakan dulu, jangan khawatir salah. Kerjakan dulu. Bagaimana mengerjakan? Sudah seperti orang belajar main sepeda, berenang, jatuh dan sebagainya. Itu adalah risiko. Tapi untuk melakukan itu ada IKU. Kalau menurut Jamsid itu. Ya, IKU. Knowledge and understanding. Understand itu ada RRE, rasional, emosional, sama culture. Ya, RSC. RSC ya. Ini dia. Ketika mereka melakukan itu, susah sekali ini. Padahal rasional, emosional, culture itu harus diintegrasikan. Itu rasa. Iya. Waktu taprak itu nggak kerasa dia. Oh ini jam 1 waktunya makan. Refleks sudah. Rasa sakit, rasa sakit. Percaya sudah. Wah, udah keluar sini, masuk sini, keluar sini. Promosi kesehatan, prokes apapun yang diucapkan, siapapun dia, mau menteri, mau siapapun, nobody listen. Nobody. Dia hanya ngomong doain sendiri. Siswa gitu. Tapi kalau mereka disuruh mengerjakan, baru terasa. Ingat 3 istilah. Saya mendengar maka saya lupa. Saya berbuat, saya mengerti. Saya mengerjakan, saya menghasilkan. Saya mengerjakan, berbuat kesalahan, maka saya belajar. They gitu. never learn karena mereka tidak pernah berbuat kesalahan. Kesalahan itu guru yang baik. Makanya kalau orang salah jangan disalahkan. Kebiasaan kita menyalahkan, diberikan harusnya tinggal diperbaiki saja. Iya, let them. Nah, orang-orang ini kan belum pernah berbuat. Nanti itu berikan mereka peluang untuk berbuat kesalahan. Salah itu jangan begini, ini begini. Kita menggurui mereka. Emang dulu kamu lebih benar daripada mereka. Wah, saya ahli gizi, saya ahli ini, saya orang ahli itu justru membuat orang yang diberi bisa mengerti. Bukan membuat orang malah tidak mengerti.
Oh, harusnya kan tugasnya dia membuat orang mengerti kan? Jangan mendikte mereka itu. Ajukan pertanyaan, Bu. Masih lihat reflective on practice sama in practice and there is fun itu. Iya, iya. Dia biarkan merefleksikan apa yang dia lakukan. Oh, kayak begitu. They know, they invent the wheel. They do it by themselves. Mekar itu diharapkan karena dia pengalaman sudah ada satu value. Why not you don't do it for them? Ini orang Mekar belum tahu. Saya sudah sempat berbicara, ngobrol dengan Pak Hanung dari Menteri Kementerian Koperasi. Dia yang cerita saya Mekar. Saya pikir, bagus juga ya kalau sudah dilibatkan. Pertanyaannya, apakah hanya Mekar? No, banyak alternatif yang bisa menerapkan pembelajaran, menghargai subjek, berbuat baik dan bersikap adil. Etik kesehatan kolektif. Itu yang pentingnya. Mohon maaf ini kita ngomong begini itu diketahui orang banyak. Saya kira ini penting, bukan diketahui, tapi sangat penting terutama bagi pelayan kesehatan ya. Karena dia mengerti apa yang kita sampaikan itu betapa pentingnya persoalan relasi subjek-subjek. Bagaimana dia memperlakukan orang lain itu sama seperti dirinya untuk bertransformasi bersama. Kemudian bagaimana pentingnya etik tadi bersandar kepada nilai-nilai kebaikan, keadilan dan penghormatan terhadap orang lain. Baru melahirkan prinsip-prinsip standar sampai dia memahami bahwa norma yang dia patuhi itu bersandar pada value-value-nya dia. Kan selama ini kita melaksanakan dan mematuhi norma itu yang tidak ada kaitan dengan value-nya dia. Iya, padahal kalau kita menyadari ya dari awal nilai-nilai itu menjadi dasar di dalam melahirkan prinsip-prinsip standar dan norma, maka dia akan efektif itu memberlakukan norma tadi di dalam sistem sosialnya tadi. Sebelum ditutup, Pak. Ya, karena nanti. May I ask what? Yes, of course. Satu. Kita perlu podcast lagi. Ya, tentu kita siapkan. How are we going to implement this? Dan saya kira menerapkan ini. Ya, itu isi buku yang akan ditulis dan akan diterbitkan Pak Tri sama Pak Nanang ya, Pak Samudra. Ini saya kira sangat penting sekali untuk kita jadwalkan kembali bila perlu sama komitmen Pak Nanang bagaimana dia melihat sebagai anggota DPR RI melihat persoalan-persoalan kesehatan masyarakat itu juga bidangnya sosial ya, kesejahteraan. Tapi masih ada kaitannya dengan persoalan kesehatan. Kita melengkapi perspektif yang artinya solusi baru masalah lama. Gitu, saya kira memang tugas dikotomi. Ya. Dan core podcast ini sebetulnya learner podcast ini untuk mengkomunikasikan hal-hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya audiensnya itu pada level masyarakat, tetapi terutama pada kalangan perguruan tinggi, ya akademisi, baik itu profesor, doktor, kemudian para pembelajar dan mahasiswa kesehatan, dan terutama hukum dan etik yang terkait dengan persoalan. Saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Pak Tri. Ada beberapa message yang ingin saya sampaikan di dalam dialog kita selama ini. Yang pertama, dari dialog ini terlihat jelas betapa pentingnya merubah mindset, merubah pola relasi di dalam pelayanan kesehatan. Kita sangat menghargai komitmen dari pemerintah untuk menurunkan angka stunting dalam upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan ya, dan sekaligus kewajiban konstitusional pemerintah di bidang kesehatan tadi. Ada upaya yang sangat tegas dari pemerintah menurunkan angka stunting dari sekian sampai sekian. Itu luar biasa itu. Tetapi yang harus kita tawarkan adalah pendekatannya yang berbeda. Pendekatannya tidak melihat masyarakat stunting atau orang yang terlibat atau yang terkena stunting itu sebagai target atau objek. Tetapi dia adalah subjek yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika kita melihat penanganan COVID itu. Kenapa COVID itu? Ini saya sangat enlightening sekali dalam dialog ini. Kenapa COVID itu hanya 3 tahun bisa selesai tuntas itu? Pertama masalahnya karena orang-orang dan termasuk pengambil kebijakan itu juga terancam di dalam COVID itu. Baru dia mau serius. Ya, apa bedanya ketika dia melihat menargetkan orang lain, ya misalnya seperti kematian ibu dan anak.
Karena dia tidak terlibat di dalam angka itu. Makanya dia melihat itu sebagai objek. Tapi kalau dia terlibat di dalam angka itu, pasti dia akan melihat dan menyerukan ini sebagai tanggung jawab kolektif. Transformasi. Ya. Perubahan itu transformasi. Ini yang kita sampaikan pada pesan, bukan hanya di tingkat pusat, tapi di tingkat daerah dan tingkat level yang paling bawah, bahwa siapapun dia, semua orang yang bernyawa itu memiliki dignity dan merupakan bagian dari diri kita, sehingga kita bisa bertransformasi bersama. Ya. Their identity collectively. Iya. Itu satu. Yang pertama, pesan bahwa pola yang harus dirubah oleh pemerintah itu mulai bergerak dari subjek objek itu ke subject to subject. Hilir ke hulu. Iya. Dari awal, dari masyarakat ke bukan dari hulu ke hilir. Iya. Hilir ini yang mengubah ini. Iya. Hilir itu dianggap sebagai kamu di perifer. Padahal dia yang menjadi inspiratornya. Dia agent of change. Agents of change. Bukan target of change. Nah, dalam upaya untuk mewujudkan itu diperlukan metode ya, pendekatannya itu pendekatan yang berkaitan dengan non material values ya, bahwa kita bergerak ini bersama-sama bertransformasi untuk kehidupan, gerakan untuk mendorong atau pro terhadap kehidupan, bukan sekedar bekerja pada target-target atau capaian-capaian, tetapi bagaimana mengajak setiap orang hidup bersama dan bertransformasi bersama ke dalam kehidupan yang lebih baik. Itu. Kemudian untuk merubahnya, ya selain pendekatan non-material values tadi, kita juga perlu menggunakan pendekatan yang disampaikan tadi berkaitan dengan etik ya, melihat arah etik. Etik itu sangat memberikan koridor ya, memberikan koridor terhadap arah pembangunan kesehatan yang lebih menekankan pada aspek-aspek kemanusiaan. Dan betul-betul koheren dengan cita-cita constitutional obligations of the state in health tadi. Itu yang ketiga. Kemudian toolsnya. Tools yang ditawarkan oleh Pak ini sangat menarik. Saya kira ini semuanya daging semua ini untuk bidang kesehatan ya. Karena pendekatannya berbeda, pendekatannya baru. Dan tools yang kita tawarkan, kita belajar dari India. Kenapa India bisa melibatkan lebih dari 1,4 kalau misalnya 1,4 juta agent difasilitasi aplikasi untuk kontrol gizi tadi. Berarti dia satu orang itu bisa mengontrol 50 orang, 50 ibu dan anak. Ya. Berarti hampir 9 juta. Iya, 90. 1,4 kalikan 50 berapa? 50 ya. Iya, 90 juta. 70 juta. Kita cuma 6 juta. Oh iya, 70 juta. Kita punya berapa? Kan 6 juta. 6 juta. Iya. Saya kira sangat layak untuk ini adalah profound change yang kita akan tawarkan kepada pemerintah. Itu ada central command. Semua itu masuk basis data. Pernah enggak Pak Tri komunikasikan sama pejabat pengambil kebijakan di bidang kesehatan ini? Because of ini. Karena saya diminta bicara, saya ngomong. Tapi belum pernah. Saya kira ini perlu kita sampaikan. Kebetulan kawan-kawan kita di ID nanti mungkin bisa membantu menyuarakan. Apalagi Pak Tri walaupun sudah 13 tahun pensiun dari kesehatan, masih sangat fresh dan sangat substantif gagasan-gagasan yang ditawarkan dalam penanganan kesehatan bersama yang merupakan kewajiban kita bersama itu. Baik, saya kira ada 4 isu yang tadi kita angkat. Pertama, melakukan perubahan terhadap pola penanganan stunting itu dari subjek objek itu menjadi subjek ke subjek. Pola relasinya dirubah, menekankan aspek etik dan melakukan pendekatan non material. Untuk memperkuat gerakan itu kita akan lengkapi atau tawarkan kepada pemerintah dan BUMN untuk memperluas peran masyarakat sebagai agents of health tadi melalui digital applications in health. Dipantau, dimonitor. Ya, itu tugas pemerintah itu adalah melakukan pengawasan bagaimana kita terus berada dalam koridor menuju pada ideal state of social order. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wonderful. Luar biasa. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.